Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini itu di materi pernikahan, ya, rukun dan syarat pernikahan. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita awali pertemuan ini dengan membacakan doa bersama-sama. Silakan memimpin mereka ini. Gunawan. Oke, sebelumnya biar semangat kita cek dulu ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi siswiku, selamat pagi siswaku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Oke, ya, sebelumnya kita ingatkan kembali ketika minggu lalu kita sudah menerangkan sudah membahas tentang kafah. Ada yang masih ingat tentang kafah? Kafah ini adalah kita kasih tahu lagi ya, ulang lagi ya. Kafah ini adalah kesetaraan antara calon istri dan calon suami. Nah, untuk materi selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Apa saja? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah baca belum? Yang pertama adalah pasti harus ada calon suami. Nah, siapa yang nanti kalau sudah lulus dari sini langsung nikah? Ada nggak? Waduh, mantap. Calon suami ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus Islam. Yang kedua harus benar-benar laki-laki. Karena pada era zaman globalisasi ini ternyata banyak yang laki-laki yang tidak laki-laki. Contohnya apa? Banyak kasus-kasus yang di luar sana yang laki-laki itu ternyata perempuan yang dianggap menjadi laki-laki atau menyerupai laki-laki. Makanya di sini ada syarat dari calon suami ini adalah benar-benar laki-laki. Terus juga yang sudah punya istri 4 itu tidak boleh menikah lagi, karena kalau sudah 4 istrinya itu harus menceraikan 1 istrinya. Dan itu juga harus menunggu masa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang kedua adalah apa coba? Tadi ada calon suami. Terus yang kedua ada yang bisa tebak? Ya, betul. Gitu banget. Ada calon istri. Nah, ini juga hampir sama. Persyaratan untuk jadi calon istri adalah yang pertama itu harus Islam, karena kita pada sudut pandang Islam ya, teman-teman ya. Calon istri juga harus Islam, dan yang kedua harus benar-benar berumur. Karena banyak juga seperti yang tadi, banyak pada zaman sekarang ini yang ada kasus tuh yang waktu itu di Bekasi ya. Ada waktu, kalau kalian pernah dengar tuh berita, ada seorang laki-laki menikahi istrinya, ternyata istrinya adalah laki-laki. Jangan sampai seperti itu. Dan untuk calon istri ini harus, kalau itu harus masa idah, harus sudah selesai masa idah. Kalau misalkan sama janda atau jakeran, teman-teman yang suka janda tapi jangan sampai si calon istrinya ini belum selesai masa idah. Terus yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga?
Siapa walinya? Maksudnya siapa walinya itu adalah seorang laki-laki yang punya perikatan darah atau orang tua, maksudnya orang tua dari calon istri, tapi harus laki-laki. Syaratnya harus laki-laki, juga Islam tentunya, terus juga harus balik dan sebagainya, banyak persyaratannya ya. Terus yang keempat adalah ada 2 orang saksi. Ini saksi apa teman-teman? Bukan saksi mata ya. Ini saksi pernikahan. Harus 2 orang laki-laki. Tidak boleh bareng. Saksi ini persyaratan hampir sama, tetapi dirumuskan untuk saksi harus bisa mendengar dan melihat. Harus bisa mendengar dan melihat. Tentu kalau untuk yang tidak bisa melihat dan mendengar itu tidak boleh menjadi saksi. Dan yang terakhir adanya ijab qabul. Nah, ijab qabul ini bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Dan persyaratan untuk ijab qabul ini harus menyambung, tidak boleh tercegah oleh satu kata pun ataupun satu perbuatan pun. Misalkan contohnya saya nikahkan Anu binti Anu dengan materi tersebut tunai, langsung calon suaminya saya terima, ya tidak ada jeda antara yang menyerahkan dan juga menerima. Itu bentuknya. Nah, kedua orang saksi ini juga harus mengerti bahasa untuk ijab qabulnya. Misalkan pakai bahasa Arab, 2 orang saksi ini langsung mengerti, paham. Oh, dia pakai bahasa Arab dan mengerti apa. Oke. Nah, itu dia materi tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Kalian ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, ini tentang Ya boleh. Iya, boleh. Tadi disebutkan masa idah ya Pak. Iya. Masa idah itu apa Pak? Oke, masa idah itu Kesan untuk masa idah ini, calon istri ya. Ini ada di masa idah. Masa idah itu apabila seorang wanita diceraikan atau meninggal wafat oleh seorang suaminya, itu harus ada jeda. Apa? Karena tujuannya itu adalah masa apa ya? Masa berkabung untuk wanita itu untuk menyelesaikan atau masa bersedih wanita tersebut. Sehingga ada masa jeda waktu yang disebut masa jeda. Ini haram hukumnya untuk dinikah. Ya, seperti itu. Oke, sekarang ya Bapak yang tanya nih, apa kalau misalkan kasusnya seperti ini? Ada seorang laki-laki muslim mencintai seorang perempuan yang non muslim. Apakah kalau dinikahkan sah atau tidak? Dipikirkan dulu ya, tahan dulu, dipikirkan dulu 1 menit. Nanti sebelum Bapak tunjuk, jangan dulu menjawab. Ayo dipikirkan dulu. Apakah seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita non muslim itu sah di mata Islam? Coba Gunawan. Kenapa Gunawan? Ya, betul sekali hebat. Bukan luar biasa. Ya, betul sekali ya teman-teman. Jadi ini karena persyaratannya harus sama-sama seorang Islam atau Muslim. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak khususnya dan bagi kalian dan semoga kalian tidak puas dengan apa yang Bapak sampaikan ini, karena Bapak bukanlah komunikasi. Oke, cukup sekian mungkin.
Oke, cukup sekian. Assalamualaikum.